Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk ibadah raya pada saat hari Minggu ini. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita di hadapan Tuhan. Kita mau menikmati hadiratnya. Kita mau menikmati, mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau datang dalam hadiratnya dengan tulus, dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Gembala akan membawa kita dalam doa pembukaan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kekudusan-Mu Bapa, penghirauan Yesus, kekuatan-Mu yang Allah yang agung, kami serahkan kebaktian ini dalam tangan kekasihan-Mu. Kiranya nama Tuhan kami agungkan, kami muliakan di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Dan firman-Mu adalah pelita dan landasan bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu, ampunilah segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, berikanlah kami hikmat kebijaksanaan. Kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang dalam perjalanan. Adapun sakit penyakit yang ada padanya, sehingga tidak dapat diakan seluruh bagian ini, kami berdoa sehingga ada kesembuhan pemulihan dalam hidupnya. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan kepercayaan ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu saat pagi hari ini ya Bapa. Satu tujuan kami Tuhan, ketika kami datang kepadamu untuk memuji Engkau Tuhan. Satu Tuhan, tujuan kami Tuhan datang kepadamu untuk meninggikan Engkau, untuk memuliakan Engkau Tuhan, untuk mengenal pribadi-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih saat pagi hari ini Tuhan. Engkau melayani setiap kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Karena Engkau yang layak untuk kami sembah. Engkau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dan berseru. Kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiasan kekudusan.
Sujud menyembahmu, ku bersyukur dan berseru kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta. Engkau kudus, kuduslah
sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Raja, Kita percaya bahwa kita adalah penerima mujizat Tuhan. Amin. Kami menerima Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya di situ pasti ada mujizat yang terjadi. Haleluya. Dengan Tuhan, saya udah bertangan semuanya.
memberikan yang terbaik ya. Siap ya untuk bergoyang dengan Tuhan. Ya semuanya ya. Ya semuanya bergoyang. Ya.
Shalom. Selamat pagi semua. Pagi hari ini saya akan membawakan satu cerita yang pendek biar lagi menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Kisah ini diceritakan seorang tukang kayu. Seorang tukang kayu yang sudah lanjut usia memberikan kabar ke bosnya kalau dia akan pensiun dan menghabiskan waktunya buat istri dan keluarganya. Bosnya sudah pasti sangat sedih mendengar kabar ini karena merasa kehilangan pemerhati yang terbaik yang paling dia percayai. Bos tersebut pun memberikan satu permintaan terakhir buat si tukang kayu. Bangunkan satu rumah lagi untuk yang terakhir kalinya. Dengan berat hati, si tukang kayu menerima permintaan bosnya, walaupun passionnya membangun rumah sudah tidak setinggi sebelumnya. Selagi dia membangun rumah tersebut, dia bekerja dengan setengah hati, tidak seperti biasanya. Dia menggunakan kayu yang murah, potongan seadanya, dan rumah itu berakhir jadi rumah biasa yang sangat disayangkan. Untuk menutupi dedikasinya di karir tersebut, rumahnya pun selesai dibangun. Bosnya datang melihat hasil kerjanya, lalu dia memberikan kunci rumah tersebut ke si tukang kayu dan mengatakan, rumah ini adalah hadiah dari saya atas segala kerja kerasmu selama ini di perusahaan saya selama bertahun-tahun. Si tukang kayu kaget dan tidak menyangka dia mendapatkan hadiah besar sekali dari bosnya yang murah hati. Tapi dia berpikir, andaikan dia tahu dari awal rumah itu untuk dia, pasti rumah tersebut bakal dikerjakan sebaik mungkin seperti dedikasinya dia biasanya. Saudara, seringkali kita hidup bagaikan membangun rumah kita sendiri dengan upaya yang biasa-biasa saja dan bukan yang terbaik. Tidak sadar bahwa kita hidup di rumah yang kita bangun sendiri. Setiap hari kita mengencangkan paku, memasang papan, mendirikan tembok, membentuk kehidupan kita lewat tindakan dan pilihan kita. Kalau kita sadar hal ini dari awal, pasti kita bakal membangun rumah sebaik mungkin. Kita bakal melakukan yang terbaik karena kita tahu kita hidup di rumah yang kita bangun sendiri. Landasan firman Tuhan yang saya ambil, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Yang kedua, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Terima kasih Kak Karolin atas ceritanya. Saat pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau kembali menghampiri Tuhan. Kita mau katakan Tuhan, inilah hati kami ini. Kami siap Tuhan, Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Dan saat pagi hari ini ya Tuhan, kami mau belajar Tuhan, untuk memutuskan Tuhan tetap untuk menyembah-Mu. Kami tetap Tuhan memutuskan Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami memutuskan Tuhan tetap mengandalkan Engkau ya Allah. Saat pagi hari ini Tuhan, kami memutuskan Tuhan, kami memerlukan Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan tiada ku
diberkati dengan pujian yang kami naikkan. Betapa kami sangat membutuhkan Tuhan dalam detik-detik hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, begitu pula kami hari ini membutuhkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntun langkah hidup kami. Biarlah suara-Mu Tuhan yang menuntun jalan kami, menegur kami, memperbaiki hidup kami, supaya hidup kami ini menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Supaya hidup kami ini menjadi kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang mengoreksi kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Roh Kudus, jamahlah setiap hati kami Tuhan, supaya kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Semua bentuk pekerjaan iblis roh jahat yang berusaha untuk mencuri firman Tuhan dan mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami katakan hancurkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Kau yang mengurapi kami semua, Kau yang mengurapi bibir mulut hamba-Mu, supaya hamba menjadi perantara untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi semua kami yang hadir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Sudah siap dengar firman Tuhan? Amin. Coba senggol kiri kanannya dulu. Udah siap belum? Siap ya? Siap ya? Fokus ya? Yuk, bisa yuk. Puji Tuhan. Ya. Tema yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala adalah pertumbuhan iman dalam komunitas. Sebelum saya melanjutkan masuk ke dalam firman Tuhan, saya ceritain dulu pergumulan saya waktu mempersiapkan ini. Jadi tema ini sudah diperoleh 1 bulan sebelumnya. Pas saya baca, ya tentang komsel. Saya, ya Tuhan, komsel ya, biasa banget Tuhan. Ini jemaat GBK Cibaru udah lulus. Kalau soal komsel mah nggak usah diajarin lagi, nggak usah dikasih tahu lagi, udah lulus semuanya. Sampai-sampai yang rumahnya jauh aja, Pak April, Om Andre, Pak Anto yang di Citra, yang di Malang, mereka aja masih bisa komsel. Jadi itu udah lulus Tuhan, buat apa lagi ngomongin soal komsel. Jadi sama itu saya berdoa, Tuhan cari yang lain lah, gak usah inilah, yang lain aja. Bergumul berdoa, gak dapet. Jadi belum ada yang enak gitu di sini. Patokan saya gitu aja, saya kan maklum ya, pemula ya, bukan ahli kitab gitu. Patokan saya di hati saya aja. Kalau saya rasanya, aduh ada klik gitu, nah itu berarti udah cocok gitu. Nggak dapet. Sampai kemarin rasanya, aduh, apa jangan-jangan memang Tuhan suruh ini ya. Jadi dipertemukan lagi. Akhirnya ya memang ini dari Tuhan lah, nggak usah dibantah-bantah lagi. Akhirnya ya sudah, saya gomolkan tema hari ini. Saya ganti sedikit. Jadi judul yang saya berikan hari ini adalah spiritual growth atau pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani. Mari kita buka dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Dua ayat saja, jadi kita baca bersama-sama. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Nah, sudah ketemu, katakan amin. Bersama-sama, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Sekali lagi saya bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia
dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan rohani tidak ditentukan dari umur. Orang bisa saja umurnya tua, tapi rohaninya masih bayi. Atau kebalikannya, bisa saja dia masih sangat muda, mungkin baru remaja, tapi pertumbuhan rohaninya sudah jauh besar. Jadi pertumbuhan rohani tidak dipengaruhi oleh umur. Apa yang terjadi dalam pertumbuhan rohani? Yang terjadi adalah perubahan karakter, perubahan pemikiran, dan pertumbuhan akan pengenalan pada Tuhan. Itu yang terjadi ketika kita bertumbuh secara rohani. Karakter kita berubah, pikiran kita berubah, pola pikir kita berubah, dan kita tambah mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, mari kita introspeksi sama-sama. Kita sudah jadi orang Kristen berapa tahun? Sudah berapa banyak karakter yang berubah? Dulu waktu mulai dibaptis sampai sekarang, sudah berapa banyak karakter yang berubah? Atau pergumulannya itu aja, gak berubah-ubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Saya juga. Apakah seperti itu? Apakah ada perubahan karakter? Apakah ada perubahan pola pikir? Apakah tambah mengenal Tuhan lebih dalam? Atau dari dulu sampai sekarang kerjanya bersungut-sungut aja? Tuhan, kenapa hidup saya begini terus, Tuhan? Nggak berubah-ubah. Sama kayak tadi lagunya, Tuhan Yesus tidak berubah. Kenapa begini terus? Jadi kerjanya bersungut-sungut. Bukannya makin dalam mengenal Tuhan. Bukannya, oh iya, saya begini karena rencana Tuhan. Ada yang harus saya kerjakan dalam hidup saya. Dan berbagai banyak hal pemikiran yang timbul. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Sudah berapa umur Kristen kita? 30, 40, 50, 60, 70? Berapa umur rohani kita? Kalau ada di kesehatan gitu ya, ngejim-ngejim gitu biasa tahu. Umur apa? Umur tubuh. Jadi boleh umur kita 40, tapi badan kita umurnya udah 60, 70, ya saya lupa istilahnya apa. Ya, umur biologis. Bisa jadi umurnya udah 60, tapi umur biologisnya masih 40. Terus saya lari 4 kilo 5 menit. 4 kilo 5 menit itu kayak apa? Cepat benar ya? Gitu. Bagaimana umur rohani kita? Kristen udah 70 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Umur rohaninya berapa? Sayangnya nggak ada kalkulatornya. Kalkulatornya suruh ngecek sendiri, tanya sama Tuhan sendiri. Ya. Mari kita buka dalam Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Demikian bunyi firman Tuhan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Haruslah kamu sempurna, karena Bapa di sorga sempurna. Jadi target kita adalah seperti gambar di atas. Baru mulai ikut Tuhan, terima Yesus, seperti anak bayi, anak kecil, bertumbuh, sampai jadi seperti Tuhan Yesus. Karena dalam Alkitab dikatakan, satu saat nanti, ketika Tuhan Yesus akan datang kembali, kita akan dijemput dan kita akan seperti mempelai wanita, seperti pengantin perempuan yang akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Bukannya Tuhan Yesus poligami, bukan. Ini arti kiasan. Kita seperti mempelai wanita yang akan masuk dalam perjamuan kawin.
Pertanyaannya, apakah kalau orang mau menikah, nikahnya sama anak kecil? Ini yang kaum pria ya, kita ibarat Tuhan Yesus ya. Kaum pria, apakah mau menikah dengan anak kecil? Tidak, kecuali pedofil, kecuali ada kelainan. Tapi yang diinginkan adalah seorang wanita dewasa, wanita yang matang, yang udah cukup kalau bisa diajak ngobrol bisa nyambung, wanita yang seimbang. Itu yang diperlukan. Nah, kita juga targetnya adalah menjadi seorang Kristen yang dewasa. Bukan menjadi Kristen anak kecil, bukannya Kristen kanak-kanak, tapi Kristen yang dewasa. Karena itu, Matius 5 ayat 48, kata sempurna. Karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapak Ibu Saudara sempurna. Sempurna itu bahasa Yunaninya adalah teleios. Apa artinya? Sempurna itu bukan cuma sekedar sempurna, nggak ada kesalahan, tapi itu juga berarti matang, dewasa. Jadi Bapak Ibu Saudara ketika baca ayat ini, jangan mikir begini dulu, aduh kita kan manusia berdosa, ya apalah manusia ini, tempatnya kesalahan. Wah ini gitu kan, asik ya, tempatnya kesalahan. Jadi kita tidak mau berjuang ke arah menjadi seperti Tuhan Yesus. Nggak mungkin lah gua sempurna, nggak mungkin gua banyak dosa, nggak mungkin. Itu adalah tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh iblis. Saya mau sampaikan di sini bahwa sempurna adalah kedewasaan rohani. Sempurna adalah kematangan rohani. Orang-orang yang dalam hidupnya ada perubahan karakter, ada perubahan pola pikir, dan makin dalam mengenal Tuhan. Itulah orang yang sempurna. Berapa lama proses belajar pertumbuhan ini? Seumur hidup, sampai kita mati. Baru nanti Tuhan yang menilai. Masuklah, marilah padaku, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, saya mau sampaikan ada beberapa ciri Kristen, orang Kristen yang sudah dewasa. Pada waktu Bapak Ibu Saudara melihat ciri ini, saya bukannya menghakimi bahwa wah lo masih nggak bener nih, wah lo masih ngaco nih. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara tidak bertumbuh, bukan. Karena masing-masing orang punya pergumulannya masing-masing. Mungkin saya bisa menjadi orang yang, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menjadi orang yang sabar. Saya nggak bisa. Saya mungkin dikit-dikit marah. Mungkin saya dikit-dikit ngamuk. Mungkin saya nggak punya kerendahan hati, tapi Bapak Ibu Saudara ada kerendahan hati. Begitu juga sebaliknya. Mungkin saya orang yang murah hati, tapi Bapak Ibu Saudara orangnya apalah ya, bebas lah, pikir sendiri yang pergumulan masing-masing. Jadi dalam hal ini saya tidak menghakimi Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti ketika ada satu poin, aduh, gua masih bayi, enggak. Tapi mari kita introspeksi, kita belajar. Ini ciri yang pertama. Seorang Kristen yang sudah dewasa, dia sanggup mengendalikan emosi dan mengendalikan dirinya. Ada banyak hal orang yang masih bergumul soal hal ini. Tapi saya mau katakan jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti berjuang. Kalau sekarang masih belum bisa, berjuang terus. Tuhan Yesus bilang, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan murah hati. Jadi pasti bisa. Kita belajar mengendalikan emosi, belajar mengendalikan diri kita. Saya jujur, saya sendiri masih banyak bergumul soal hal ini. Apalagi kalau saya ngajarin anak saya. Itu saya bergumul. Kadang-kadang kalau saya habis marahin anak saya dengan gaya yang, wah mungkin Bapak Ibu Saudara kaget kali ya kalau melihat saya ngajarin anak saya. Oh, kok mulai gitu ya? Wah ternyata, wah nggak disangka-sangka loh.
Dan itulah, pokoknya rame aja di dalam rumah kalau lagi belajar itu. Terutama kalau belajar matematika. Tapi pas lagi saya ngamuk itulah, saya dalam hati, aduh Tuhan, gagal maning, gagal lagi Tuhan. Walaupun saya dalam hati, Tuhan saya kepengen anak saya berubah, Tuhan saya kepengen anak saya pintar. Tapi kok cara saya begini ya Tuhan ya? Aduh Tuhan, minta ampun. Kalau besok-besok ulang lagi, minta ampun lagi. Kerjanya minta ampun terus. Tiap kali mau mintes atau tiap kali mau ulang. Kerjanya minta ampun terus sama Tuhan. Tapi begitulah, itulah yang saya pergumulkan. Salah satunya, bukan cuma itu doang, masih banyak lain-lain. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Setidaknya sadar, gitu ya. Sadar waktu kita sedang berbuat kesalahan, waktu emosi tidak terkontrol, setidaknya sadar dan bukan membenarkan diri. Kalau udah membenarkan diri, wah gue yang harus kayak gitu, kalau gue nggak kayak gitu dia nggak sadar-sadar. Nah, Bapak Ibu, kalau membenarkan diri terus-menerus, maka kapan mau diubahkan oleh Tuhan? Apapun yang kita kerjakan, kita selalu benar. Siapa tuh yang kayak gitu tuh? Makhluk apa tuh yang kayak gitu? Yang apapun selalu benar, yang satunya selalu salah. Ya tebak sendiri ya. Kalau ada senyum-senyum berarti udah ngerti siapa yang selalu benar dan dia selalu salah. Ya, saya bercanda aja, bercanda. Jadi waktu kita setidaknya waktu kita emosi sedang tidak terkendali, setidaknya ada kesadaran, Tuhan saya salah, saya minta ampun, saya mau belajar lagi, saya mau rendah hati lagi, saya mau berubah lagi. Besok salah, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Tapi setidaknya ya Bapak Ibu Saudara, adalah berkurang. Yang tadinya sekali emosi 100%, kuranglah bertahun-tahun ini jadi 70, 60, 50, setidaknya ada perubahan. Itu namanya bertumbuh. Kalau begitu-begitu aja namanya nggak bertumbuh, namanya tidak menjadi dewasa. Kemampuan mengendalikan emosi. Yang kedua adalah memiliki visi dan misi yang jelas. Seorang Kristen tersebut yang sudah dewasa tahu dia tujuannya ngapain, tahu saya buat apa diciptakan. Saya sudah ngerti kenapa saya ditaruh di keluarga ini. Saya sudah ngerti kenapa saya ditaruh di tempat pekerjaan kayak gini. Saya sudah mengerti kenapa jalan hidup saya seperti ini. Ataupun kalau saya nggak ngerti semuanya itu semua, saya tetap berharap pada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur jalan hidup saya. Punya visi, misi yang jelas. Terutama ketika dia sadar bahwa dia punya banyak talenta, atau setidaknya punya 1-2 talenta. Dia tahu bahwa dia harus kembalikan talenta itu lagi untuk kemuliaan Tuhan. Bukan diam-diam aja jadi jemaat yang setia, duduk di depan sampai belakang, bertahun-tahun jadi jemaat yang setia. Tapi karena dia sadar dia punya sesuatu yang Tuhan berikan, maka dia mau kembalikan lagi buat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dalam pelayanan di gereja. Itulah seorang Kristen yang dewasa. Yang ketiga, dia punya keteguhan iman. Meskipun walau badai menghadang, ku akan selalu setia. Di luar sana banyak pengajar-pengajar yang bikin bingung. Tapi saya mau tetap cari yang mana yang benar. Punya keteguhan iman. Jadi kita tidak mudah terombang-ambing. Tidak mudah terombang-ambing. Ada orang bilang A, kita ikut. Ada orang bilang B, kita ikut. Kayak nggak jelas gitu mau kemana. Tapi kalau ketika kita punya keteguhan iman, yang saya tahu dalam firman Tuhan adalah tidak boleh ini, tidak boleh ini, harus hidup kudus, harus hidup berkenan. Tetap setia. Punya keteguhan iman, tidak mudah goyang, tidak mudah jatuh, tidak mudah putus asa.
karena pengharapan hanya pada Tuhan. Yang keempat, orang Kristen yang dewasa pertumbuhannya berkelanjutan. Jadi bertumbuh terus. Bukan bertumbuh sekali. Bukan pas lagi setelah dibaptis, wah menyala-nyala rohnya. Habis itu udah selesai. Tadinya begini, shoot, terus rata terus. Nah, bukan cuma sekedar, saya udah berubah nih Tuhan, saya udah gak marah-marah lagi, udah ya stop ya, urusan yang lain saya masih enak. Gak bisa. Seorang Kristen yang dewasa, dia mau harus bertumbuh terus. Gak berhenti bertumbuh sampai Tuhan panggil. Nah, apa yang terjadi selama proses pertumbuhan? Saya jelaskan singkat saja. Ketika bertumbuh, yang pertama kali adalah proses penyerahan diri. Itu seperti kecambah yang dimasukin ke tanah yang mati, dibaptis, menyerahkan diri. Baptis adalah lambang kematian bersama dengan Kristus. Baptis, mati, menyerahkan diri. Tuhan, ini hidup saya serahkan buat Tuhan. Tuhan pakailah. Saya mau nurut apa kata Tuhan. Nah, itu penyerahan diri. Biasanya itu ketika baru dibaptis. Teman-teman yang lagi belajar hidup baru, yang sedang belajar hidup baru, perhatikan. Jangan sampai asal-asalan. Hidup baru bukan karena ikut-ikutan. Hidup baru bukan karena disuruh atau dipaksa orang tua. Tapi ketika kalian hidup baru, belajar hidup baru, kalian paham, ini saya lagi ngapain ini? Ini saya lagi belajar apa ini? Karena setelah statusnya berubah, mohon maaf, kalian dituntut untuk jadi dewasa. Dituntut imannya bertumbuh. Jangan habis hidup baru hilang, habis dibaptis hilang, nggak mau pelayanan. Pelayanan ini nggak bisa, pelayanan ini nggak mau, pelayanan ini enggak, nanti aja. Terus ngapain belajar hidup baru? Ngapain dibaptis? Belajar apa aja selama hidup baru? Kok habis dibaptis malah nggak mau pelayanan? Belajar apa? Itu kan jadi aneh. Karena ketika seorang belajar hidup baru, dia akan mengerti, saya harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Saya mau belajar menjadi seperti Tuhan Yesus. Itulah penyerahan diri. Ya, selamat bergumul buat teman-teman yang sedang belajar hidup baru. Setelah dia menyerahkan diri kepada Tuhan, mulailah ada tahap pembelajaran. Belajar melayani. Nah, ketika belajar melayani ini, Bapak Ibu Saudara harus mau dibentuk. Sekali lagi, ini belajar ini bukan cuma yang habis hidup baru ya, bukan cuma untuk yang sudah barusan dibaptis, buat semuanya. Kita ini harus belajar mau dibentuk seperti Kristus. Belajar mau melayani. Ayo pelayanan ini yuk. Dicoba aja dulu. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi setidaknya udah nyobain. Dengan mencoba kita akan tahu, oh saya nggak di sini, hati saya nggak di sini, saya nggak cocok. Silakan. Ya setidaknya nyobanya jangan sekali. Belajar melayani itu nyobanya 2, 3, 4, 5 kali lah. Sampai, oh iya benar, kayaknya bukan di sini deh Tuhan talenta saya. Nggak apa-apa. Itu artinya memang sudah melalui pergumulan. Jangan belum melayani baru diajak, ayo yuk, misalnya yang cewek-cewek, ayo belajar tamborin. Nggak mau, aku nggak bisa. Belum nyoba. Belum nyoba udah bilang nggak bisa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mau belajar, artinya kita berhenti bertumbuh. Tunggu aja matinya kapan, kasarnya begitu. Kalau nggak mau belajar ya. Jadi belajar, memberikan diri untuk dibentuk. Apapun itu, saya mau coba pelayanan A, aduh nggak cocok, ganti pelayanan B, hari cocok, nggak cocok, ganti C, sampai dapet yang inilah yang sesuai dengan kayaknya ini talenta yang Tuhan berikan buat saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, pemuda remaja, yuk belajar melayani. Jangan bilang nggak bisa.
Di sini itu salah nggak apa-apa. Di gereja lain yang gereja besar, di mimbar atau di altar salah, waduh, langsung dipanggil sama seksi ibadah. Di sini salah, nggak apa-apa. Namanya juga belajar, tidak ada yang menghakimi. Saya berani pastikan itu, tidak ada yang menghakimi di sini kalau salah-salah. Bahkan kalau khotbah salah sedikit, nggak apa-apa. Toh nanti juga dikoreksi oleh gembala. Semua tuh belajar. Setelah belajar, mulailah dia praktek melayani. Belajar ya, kayaknya saya ngeliat itu udah saya mau coba praktek melayani. Setelah itu barulah dia merefleksikan diri dan evaluasi. Saya udah belajar, bukan cuma soal pelayanan ya. Refleksi dan evaluasi ini bukan cuma soal pelayanan, soal karakter ini. Karakter, perilaku, dan pengenalan kita akan Tuhan. Gimana saya udah 1 tahun melayani, apa bedanya? Cocok atau enggak? Apa rasanya? Tanya orang lain, lu lihat gue pelayanan, rasanya apa? Diberkati atau enggak? Tanya, itu namanya refleksi. Jangan malu-malu dikoreksi oleh orang lain. Misalnya jadi koordinator apa yang diperjalankan, jadi koordinator pencerita misalnya jadi koordinator pencerita. Tanya, itu adalah bagian dari refleksi. Saya udah benar belum ya jadi koordinator? Tanya gembala, Pak Gembala, tolong saya selama jadi koordinator setahun, benar nggak? Ada nggak yang perlu dikoreksi? Tanya timnya, apa yang kurang? Itu namanya refleksi, itu namanya evaluasi. Kalau nggak mau dikoreksi, kalau nggak mau ditegur, nggak mau dikoreksi, nggak mau merelakan diri untuk dikoreksi, belajar lagi. Nggak salah, belum salah, tapi belajar lagi. Karena proses namanya pembelajaran, praktek dan evaluasi itu berulang. Selama hidup ini berulang, salah, belajar lagi, praktek lagi, evaluasi, salah, belajar lagi, praktek lagi, evaluasi lagi, udah benar, coba lagi, belajar lagi yang lain, praktek lagi, salah lagi, ya begitu terus sampai kita sempurna sama seperti Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mau belajar? Mau dibentuk? Makin pelan suaranya. Belajarnya mau, makin pelan aja. Ya, urusan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhannya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau seperti Tuhan Yesus, belajar, praktek, evaluasi. Belajar, praktek, evaluasi. Belajar, praktek, evaluasi. Nah, inilah yang membuat seseorang tidak bisa bertumbuh. Inilah yang membuat orang Kristen hidupnya, rohaninya, imannya stuck begitu aja. Keras kepala. Dikasih tahu nggak mempan. Dikoreksi kagak mau. Merasa sudah tahu segalanya. Si paling tahu, si paling jago, si paling hebat, si paling pinter. Mengabaikan firman Tuhan. Dan bahkan dari mimbar udah dikasih tahu nih, udah ditegur, "Woi, jangan begitu. Jangan mau jadi jemaat terus menerus, belajarlah melayani." Dikasih tahu lewat firman Tuhan, tetap aja bodoh amat. Biarin aja yang lain pelayanan, gua mah bodoh amat. Dan terpengaruh oleh dunia. Suara-suara duniawi ini yang membuat kita bingung, yang mana yang benar, yang mana yang benar. Bapak Ibu Saudara, coba mari kita koreksi sama-sama. Mau nggak kita ditegur? Mau nggak dikoreksi? Atau sudah punya tingkatan yang lebih? Minta teguran dari orang, minta
minta koreksi dari orang. Wah, kalau udah sampai taraf gitu ya, wah saya acungin jempol. Habis melayani, minta, coba tadi saya pelayanan, kurangnya apa? Waduh. Setelah kamu minta kan, nih saya kasih nih. Siap berarti, udah minta berarti udah siap menerima. Nah, kalau udah gitu, saya acungin jempol. Saya acungin 4 jempol saya. Bapak Ibu Saudara yang melayani, setelah habis pelayanan, minta dikoreksi. Dan siap menerima apapun jawabannya. Waduh. Lulus dah. Tapi kalau belum, nggak apa-apa. Belajar terus. Jangan rendah hati, jangan putus asa. Tapi kita harus tahu bahwa sifat-sifat karakter seperti ini, keras kepala, merasa sudah tahu semuanya, mengabaikan, tidak peduli sama firman Tuhan, tidak peduli oleh firman Tuhan, kita tidak akan berhasil. Bapak Ibu Saudara, saya pernah sampaikan bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Saat ini kita sudah segambar dengan Tuhan. Artinya kita mempunyai pikiran dan perasaan yang sama dengan Tuhan. Karena makhluk lain tidak punya pikiran dan tidak punya perasaan. Cuma manusia ciptaan Tuhan yang segambar punya pikiran dan perasaan. Jadi pikiran dan perasaan udah sama. Tuhan punya pikiran dan perasaan, kita punya pikiran dan perasaan. Itu segambar. Tapi mohon maaf, kita belum serupa dengan Tuhan. Serupa itu artinya kualitasnya belum nyampe kayak Tuhan. Kualitasnya belum sama kayak Tuhan. Nah, itulah yang jadi target kita. Saya mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Saya mau punya pikiran dan perasaan yang sama kayak Tuhan Yesus. Kalau saya menghadapi orang yang bebal, kira-kira Tuhan Yesus perasaannya kayak gimana ya? Apa yang harus saya hadapi ya kalau orang kayak gini ya? Kalau Tuhan Yesus menghadapi orang kayak gini, kayak gimana ya perasaan Tuhan Yesus? Saya mau ikutin apa yang Tuhan Yesus rasa, apa yang Tuhan Yesus pikir. Kalau suami saya kayak gini, istri saya kayak gini, kalau Tuhan ngadepin suami istri kayak gini, rasanya kayak gimana ya Tuhan? Saya mau cari tahu pikiran dan perasaannya Tuhan. Dan saya mau ikutin, saya mau sama seperti pikiran dan perasaannya. Itu namanya belajar menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan ini, semua pertumbuhan, ciri-ciri, prosesnya, dan tantangan ini, proses pembelajaran seumur hidup ini, itu bisa kita peroleh lewat kelompok sel. Lewat kelompok sel. Salah satunya yang punya peranan penting adalah lewat kelompok sel. Karena di dalam kelompok sel kita belajar bertumbuh dan mengalami Kristus. Coba kita buka Filipi 3 ayat 7 sampai 10. Filipi 3 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan. Ini kata Rasul Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Ini yang Bapak Ibu Saudara akan alami dalam kelompok saya. Saya nggak perlu bahas lebih lanjut karena Bapak Ibu Saudara sudah mengalami. Bertumbuh dan mengalami Kristus. Apalagi karakter akan semakin dewasa. Saya catat beberapa poin.
Dalam kelompok sel kita akan belajar mendengarkan dan memahami orang lain. Karena di konsel banyak yang curhat. Kalau kupingnya kagak tahan, panas kupingnya dari orang curhat lama banget nih, orang gak kelar-kelar. Tapi di situ kita belajar mendengar, belajar memahami orang lain. Oh, dia hidupnya kayak gitu ya. Waduh, ternyata yang susah bukan cuma gua doang ya. Gua kira gua orang si paling malang sedunia, ternyata masih ada orang yang paling nasibnya lebih dahsyat lagi daripada saya. Itu belajar mendengar dan memahami orang lain. Belajar menghargai pendapat orang lain. Belajar rendah hati. Belajar menolong. Belajar mengampuni. Kalau ada teman yang salah, ya diampunilah. Namanya juga masih manusia, tempatnya kesalahan. Balik lagi ke situ tadi. Belajar sabar, belajar mendoakan orang lain, belajar berkorban. Belajar berkorban. Belajar berkorban. Belajar berkorban. Apa yang harus saya korbankan kalau saya ikut kelompok sel? Apa yang harus saya korbankan kalau saya ikut kelompok sel? Bapak Ibu jawab sendiri. Masing-masing orang kebutuhannya beda. Ada yang harus berkorban tenaga, ada yang berpulang kerja, ada yang rumahnya jauh banget, bensin lah, capek lah, resiko dibegal lah. Apa yang dikorbankan? Saya baru pulang latihan futsal kayak basket kayak badminton kayak apapun lah itu, capek, tapi saya masih mau konser. Saya ada acara lain yang prioritasnya ya sebenarnya nggak itu cuma apa sih. Saya nggak ngomongin prioritas penting ya, lain kalau prioritas penting. Ya nggak itu cuma apa sih, besok-besok masih bisa. Ya saya mau ikut konser. Apalagi yang dikorbanin? Duit, tenaga, hati, perasaan, pikiran, dan lain sebagainya. Ya itu, belajar berkorban. Saya tahu Bapak Ibu Saudara banyak yang udah lulus soal ini. Tapi ada yang belum. Nah, sebentar akan saya jelaskan. Yang ketiga adalah menemukan dan memaksimalkan talenta. Di sini konser adalah tempatnya salah. Belajar. WL. Aduh nggak bisa kan. Belajar. Salah nggak apa-apa. Waktu kita salah angkat lagu nggak ada yang ketahui gini. Salah, ini salah, ini salah. Pas lagi main gitar salah atau main kajol salah, ini salah. Udah bener ngomong. Malu-maluin aja. Nggak ada yang begitu. Kalau ada yang begitu ya, Bapak Ibu Saudara hadapin itu orang langsung pada pembara. Suruh belajar lagi baru baptis ulang. Nggak ada. Di sini nggak ada yang begitu. Makanya konser itu tempat belajar. Salah nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudara ketemu, ini dia nih talenta saya. Ini dia nih saya cocok di sini. Disitulah konser. Menjawab kebutuhan sesama, seperti tadi belajar menolong, mendoakan, belajar berempati, menjadi berkat di dalam dan di luar konser, dan secara tidak langsung akan mendukung pertumbuhan gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang tadi saya bilang, kebanyakan di sini udah bertumbuh, ada yang belum. Siapa yang belum? Yang belum inilah yang sedang kami perjuangkan di konser youth. Yang belum inilah yang sedang kami perjuangkan di konser youth. Makanya saya dengan rendah hati mohon maaf sekali kalau kemarin kita ada diskusi tentang doa pelayan, dan saya bilang kalau bisa selama masih bisa diatur, konser youth tetap berjalan konsisten. Waktu saya pulang ke rumah, kan itu kan lagi di kantor gitu ya, ngobrol-ngobrol itu. Waktu saya pulang, istri saya bilang gini, kamu jangan gitu dong, maksain orang. Ah, gimana? Kok kesannya memaksakan kehendak sendiri? Gimana?
istri saya merasa bahwa saya sedang memaksakan kehendak saya. Aduh, saya jadi berpikir, aduh, bisa ada pemahaman seperti ini, nggak salah. Bisa ada yang berpikir seperti ini. Jangan-jangan ada teman-teman pelayanan lain yang pikirannya sama kayak istri saya. Jadi saat ini saya mau klarifikasi dan saya mohon maaf. Saya tidak ada maksud memaksakan kehendak saya supaya konselium harus jalan dan tidak boleh diganggu-gugat. Bukan itu maksudnya. Tapi karena kami di konselium sedang memperjuangkan ini, yang poin nomor 2. Ada jiwa-jiwa yang sedang belajar ini. Belajar menghargai orang lain, menerima pendapat orang lain, mendengarkan, belajar berdoa, belajar melayani, belajar berkorban, dan belajar semuanya. Dan belajar seperti ini, nggak bisa satu kali datang langsung bisa. Nggak bisa datang sekali, habis itu sebulan depan baru datang lagi, habis itu 2 minggu lagi baru datang. Nggak bisa. Saya mohon maaf, nggak bisa. Ini harus konsisten. Makanya saya bilang, kalau bisa konselium konsisten, karena kami sedang memperjuangkan ini nomor 2. Tapi saya sangat bersyukur pada Bapak Ibu yang mau mempercayakan putra putrinya kepada kami. Kami nggak berani bilang, masuk Komsel GBI Karawaci Baru pasti bisa begini. Enggak ya. Tapi setidaknya kami mau berusaha membantu anak-anak Bapak Ibu bisa bertumbuh, berkembang. Tapi kami juga mohon dukungan tiap minggu lah ya, bisa datang, didorong anaknya, diingetin anaknya kalau anaknya malas atau apa. Saya bersyukur ada orang tua yang walaupun lumayan jauh, anaknya digretin, nggak apa-apa. Waduh, itu buat saya. Kayak siapa tuh yang siapa tuh sih namanya? Lupa saya. Lupa. Kadang-kadang. Next Carlos. Next Carlos, food blogger, food YouTuber kayak gitu. Kami sedang berjuang, kami sedang berusaha seperti ini. Bukan berarti kami sempurna, tapi kami mau belajar. Karena kami banyak jemaat di sini. Kita bertumbuh semua lewat kelompok sel. Karena kita mendapat banyak berkat dari kelompok sel. Makanya sampai tua kayak gini, Pak April masih mau jauh-jauh datang melayani di sini kelompok sel. Karena merasakan berkat dan manfaat dari kelompok sel. Kalau Pak April nggak merasakan manfaat kelompok sel, dia nggak, aduh ngapain lah gua jauh-jauh, libur aja terus, bilang saya lagi kerja, saya kuliah tinggal terus, komsel libur. Tapi enggak. Karena ada banyak manfaat, kita banyak merasakan manfaat, dan kita mau teruskan manfaat itu kepada generasi berikutnya, supaya mereka juga merasakan, ini loh kalau ikut Tuhan, ini loh kalau punya komunitas, ini loh kalau punya keluarga. Itu harus. Laki. Koreksi lagi ya, renungan lagi ya. Kenapa nggak kepengen ikut kelompok sel? Koreksi lagi ya, masing-masingnya. Saya juga. Kenapa orang nggak mau ikut kelompok sel? Mungkin. Makanya saya kasih tanda tanya. Mungkin. Dia merasa cukup ketemu Tuhan hari Minggu. Udah ketemu dengar firman Tuhan 1 jam cukup. Nggak perlu lagi dengar firman Tuhan tambahan. Kepala gue panas, kuping gue panas. Cukup lah ya Tuhan, seminggu sekali cukup. Apakah seperti itu? Atau terlalu sibuk? Waduh, Sabtu nih jadwal saya full Pak, full Kak, full Mas, full Bang, full Cik dan full, nggak bisa diganggu gugat. Ya Bapak Ibu Saudara ini tahu, saya kan nggak tahu sesibuk apa Bapak Ibu Saudara. Apakah mau belajar rela berkorban, mengorbankan yang sibuk itu satu itu di jam 6:30 hari Sabtu, atau yang kelompok 1 hari Kamis
jam berapa ya? Jam 7 nyala, jam 8. Apakah yang sibuk itu mau dikorbankan siprit aja? Atau enggak? Ya. Saya kembalikan lagi pada Bapak Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara nggak butuh orang lain? Nah udahlah, gue bisa, gue semua cukup lah. Nggak perlu, gue nggak perlu sharing-sharingan, enggak. Gue oke-oke aja hidup gue. Saya merasa cukup. Saya nggak perlu dibantu oleh orang lain. Saya nggak dapat keuntungan apa-apa di Komsel. Apa yang ada gue rugi, ongkos rugi, harusnya gue tidur, mana nggak bisa. Dapat ke Komsel ya, gitu-gitu doang, kagak ada apa-apa. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah merasakan begini, minta tolong lapor ke koordinator Komsel, lapor ke Pak Gembala supaya jadi koreksi. Ya, saya minta tolong. Kalau merasakan seperti ini, percuma Kak ikut Komsel, gue nggak dapat apa-apa. Tolong kita ngobrol. Kenapa bisa begitu? Sudah puas dengan kondisi rohani saat ini? Saya nggak perlu orang lain, saya nggak perlu sharing dan lain sebagainya. Justru kembali. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa saya sudah cukup rohaninya, maka itulah waktunya Bapak Ibu Saudara membagikan itu kepada orang lain yang sedang butuh penguatan. Jadi di Komsel itu nggak ada yang si paling rohani dan si paling gak rohani kan? Semuanya sama, semuanya saling berbagi. Atau Bapak Ibu Saudara mungkin punya karakter yang takut berinteraksi sama orang lain, pemalu atau lain sebagainya. Takut kalau nggak ada yang nemenin, apa mungkin gitu. Di Komsel pasti saudara diterima. Ya saya mengakui ya, kadang-kadang di Komsel itu ada 1-2 anggota yang memang nggak cocok, bisa jadi. Aduh tuh orang mulutnya kayak apa ya? Waduh kalau ngomong tuh sakit bener, pedas bener, kayak nggak disaring, kayak nggak diayak omongannya. Mungkin ada yang kayak gitu. Kalaupun ada, ngomonglah sama mentornya, ngomonglah sama pembinanya. Kak si itu kok gitu ya? Ngomongnya kok pedes banget ya? Kak si ini kok begini ya? Aduh saya nggak tenang. Silakan ngobrol sama koordinatornya. Nanti akan diselesaikan. Bukan berarti di Komsel itu paling damai sejahtera kayak di sorga, enggak. Enggak. Belum jadi kayak sorga juga kalau kita Komsel. Pasti ada lah riak-riaknya sedikit. Tapi kalaupun ketemu, tolong dikomunikasikan. Karena koordinator ini bukan dewa, bukan sang maha tahu. Jadi harus diobrolin, harus diselesaikan. Mungkin nggak akur sama yang lain, diselesaikan. Demikian Bapak Ibu Saudara, happy growing, bukan happy sirait ya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara ketika kita menyerahkan diri kita untuk dibentuk dan punya keinginan saya mau menjadi seperti Tuhan Yesus, pasti bisa dengan bantuan Roh Kudus. Amin. Mau rajin Komsel, amin. Radarnya berkurang sedikit sih daripada yang pertama. Saya tanya lagi, mau rajin Komsel, amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau Allah yang menganugerahkan kepada kami banyak hal, kesempatan untuk kami bisa hidup, kesempatan kami untuk bisa bertumbuh dan berkembang, semua sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau belajar, kami mau menyerahkan hidup kami mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami mau mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan sudah percayakan. Kami mau bersama-sama bertumbuh, menguatkan satu dengan yang lain di dalam kelompok sel di gereja ini. Terima kasih kiranya Tuhan yang meneruskan firman Tuhan ini pada setiap hari kami masing-masing. Tuhan yang mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Molan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang dibagikan saat pagi hari ini boleh menjadi tema setiap kita, boleh kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Terima kasih.
kasih, biarlah Tuhan juga yang memberkati baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, apapun yang Omolan lakukan beserta dengan keluarga, Tuhan buat berhasil. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik. Kita kepada Bapak Moses. Mari kita sambil berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini Bapak. Kami sudah menerima firman Tuhan melalui Bapak Muhammad. Biarlah firman itu menjadi firman di dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami memberikan yang terbaik bagimu Tuhan Yesus. Persembahan kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja kami ya Tuhan. Dan juga bila persembahan ini menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan Yesus, untuk kami bisa melakukan segala rencana kami Bapa di tahun ini. Terima kasih Allah, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Betapa mulia
Nanti kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih. Semoga kita diberkati Tuhan. Yang pastinya akan puji-pujian, penyembahan dan pendengaran firman Tuhan. Dan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah berikan, dan kiranya nama Tuhan dimuliakan dan pekerjaan Tuhan, pelayanan di gereja ini akan terus lancar. Baik, yang pertama saya akan memberi laporan pada Bapak Ibu yang anaknya sedang belajar hidup baru. Minggu lalu sudah puasa dan sekarang masuk minggu kedua. Jadi saya ajar mereka setiap minggu puasa sehari sekali, ya, 7 hari sekali puasa. Dan saya kasih memberitahu bahwa untuk hari Senin ke Selasa itu Saudara Ami, dan hari Selasa ke Rabu itu Saudara Neta, hari Rabu ke Kamis itu Saudara Ave, hari Kamis dan sampai Jumat itu Saudara Yoel, Saudara Rafael, dan Saudara Brian. Nah ya, seperti itu. Nah itu mereka puasa seminggu sekali yang saya ajarkan. Dan besok ada tugas, mereka akan menyaksikan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Karena tadi kemarin sudah belajar tentang apa aja yang Roh Kudus kerjakan. Ya, ini perkembangannya, ini harus saya sampaikan supaya Bapak Ibu menyokong dalam kehidupan anak-anak Bapak Ibu yang sedang belajar hidup baru. Ya, yang kedua, hari Selasa ada komsel kaum lansia. Ya, nah kemarin saya punya ide, dari tim ada ide, kalau memang jam 4 itu keberatan, umpamanya wah panas gini-gini, saya bersedia jemput. Jadi siapa di sini lansia yang mau dijemput sama saya, hubungi. Karena mulai jam 4 umpamanya nih ya, Ibu Tina, Pak saya mau tapi saya nggak ada. Oke, saya akan jemput tapi Ibu harus siap jam 3 ya di jalan, nanti saya tinggal ambil. Habis itu saya mau jemput siapa lagi, harus ngomong ke saya supaya saya bisa atur perjalanannya ya. Saya sudah janjian sama Ibu Swanita sama Bu Pintu 5, saya jemput. Saya bilang siap ya di depan gang, nanti saya jemput. Saya bilang begitu ya. Jadi siapa di sini lansia mau dijemput, ngomong sama saya ya, nanti saya jemput gitu. Tapi siap-siap nggak boleh mepet, karena kan saya harus jemput yang lain juga gitu ya. Baik, siapa yang menjemput? Oke, saya jemput, saya putar nih ya. Nggak begitu ya, seperti itu ya. Jadi hari Selasa jam 4 sampai jam 5 itu ya, biasanya seperti itu. Karena kalau sudah lewat jam 5 biasa lansia sakit terlalu lama duduk gitu ya. Gak apa-apa, kami mengerti, kami peduli segala ya. Nyanyi lagi bapak-bapaknya. Puji Tuhan. Dan hari Kamis ada komsel kelompok 1. Ini komsel sudah tradisi ya. Kelompok 1 itu kalau itu hari Kamis terus, dia nggak pernah hari Sabtu dia. Kalau ini hari kelompok 1 ini ya. Puji Tuhan, doakan. Ada namanya Pak Benyet yang koordinator. Jadi kalau ada teman-teman bilang, wah saya nggak bisa hari Sabtu, ada komsel kelompok 1 Pak Benyet yang mengkoordinir ya. Nah itu ya, bisa nanti diatur itu ada. Nah kalau hari Sabtu macam-macam, ada kelompok 2 ya, kelompok 2 di sini, ada kelompok 3. Nah kelompok 3 ini di luar Perum ya, kelompok 3 di luar Perum ya. Terus ada kelompok 4 dan 5 ini pemuda remaja, puji Tuhan. Seperti itu ya. Nah hari Sabtu itu seperti itu. Jam 6 kalau komsel mulai jam 6.30 atau jam 7. Saya juga mengundang untuk doa pelayan itu besok jam 4 hari Sabtu juga. Jadi nanti belajar hidup barunya saya tarik untuk ikut doa. Ya, saya ajak dia untuk mengenal dunia pelayanan. Nah seperti itu. Itu yang saya inginkan ya. Karena saya sudah bilang sama teman-teman, sama saudara-saudara yang waktu hidup baru bareng saya sudah bilang gini, kalau kamu sudah hidup baru, sudah menerima Tuhan Yesus dan tidak pelayanan, saya akan jamin 7 kali setan itu akan datang ke hidup. Karena kamu yang saya udah bersih,
kamu nanti udah bersih dan kamu tidak membersihkan terus, tidak dekat terus sama Tuhan, itu setan 7 kali lebih jahat datang isi hatimu. Ya, hilang dia, alasannya masuk akal dan alasannya urgent semua. Gitu, ya. Makanya itu Bapak Ibu yang punya anaknya yang sedang hidup baru, terima kasih sudah menunjang dalam pembelajaran ini. Dan saya bisa sampaikan dan terus dalam Tuhan dan mengucap syukur. Mari kita bagi diri, kita akan pulang ke masing-masing. Naikkan pujian. Ku datang Tuhan. Biar kita mendengar firman Tuhan yang sudah sampaikan bahwa kita dituntut untuk matang, untuk sempurna, untuk dewasa. Kita akan datang terus ke hadirat Tuhan hari demi hari. Haleluya. Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud penyembah-Mu, ku bersyukur dan berseru, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku bersyukur dan berseru, kuduslah Tuhan, amin, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi kami. Terima kasih atas pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih atas cerita yang kami pahami bahwa yang terbaik harus kami kerjakan untuk diri kami, untuk Tuhan, dan untuk sesama kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas para pelayan Tuhan. Kiranya keluarga, pekerjaan, dan pelayanan yang selalu direstui oleh Tuhan Yesus. Dan kami jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, dan setelah mengikuti kebaktian ini, begitu banyak sukacita, begitu banyak semangat, begitu ada banyak tenaga untuk kami melakukan firman Tuhan tanpa menyembahkan Roh Kudus. Dan kami yakin percaya Roh Kudus akan selalu menuntun bungkus kami. Syukur Tuhan Yesus. Engkau lihat ya Tuhan Yesus, begitu banyak kerinduan, begitu banyak cita-cita dan keinginan yang kami ingin sampaikan. Dan Tuhan mohon wujudkanlah dalam dunia nyata ini. Mari kita mengangkat tangan kita.
Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ya Allah yang kuat, pencipta langit dan bumi, terima kasih atas pekerjaan kami, terima kasih atas usaha kami, terima kasih atas pendidikan kami. Engkaulah yang memberkati kami. Ya Yesus, Putra Allah yang agung, Raja segala raja kami, pimpinlah langkah kami kemanapun kami pergi. Biarlah tangan-Mu selalu memegang kami, sehingga kami tidak akan jatuh, dan kalau jatuh tidak sampai tergeletak. Kami merasakan bagaimana kasih-Mu akan tongkat dan gadamu selalu menghibur kami. Ya Roh Kudus penghibur kami, ya Roh Kudus kekuatan kami, wujudkanlah segala ide-ide, buah pikiran kami menurut kemuliaan-Mu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada kepada kami. Tutur kata kami dan tingkah laku kami mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Berkat Tuhan besar. Haleluya. Amin. Syukur, glory. Haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada Haleluya. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.